Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Febri Armanda, NIM 2201021. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sterilisasi secara fisika. Sterilisasi, proses pemusnahan secara lengkap semua mikroba hidup dan sporanya dari sediaan. Metode yang digunakan untuk mendapatkan sterilisasi sediaan sangat tergantung pada sifat sediaan dan zat aktif yang dikandung. Proses atau cara sterilisasi, fisika, kimia, mekanik. Lama sterilisasi, yang pertama yaitu jenis mikroorganisme. Vegetatif 100 derajat Celcius 60 menit. Spora 100 derajat Celcius 60 menit. Spora adalah bentuk non-vegetatif yang sangat resisten terhadap panas. Untuk mematikan spora Clostridium botulinum dengan panas lembab pada suhu 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 121 derajat Celcius, dibutuhkan masing-masing 330,90 dan 10 menit. Untuk mematikan spora Bacillus, tanah dengan panas lembab pada suhu 100 derajat Celcius, 110 derajat Celcius, dan 121 derajat Celcius diperlukan masing-masing 120 dan 6 menit. Lama sterilisasi. Yang kedua yaitu tinggi atau rendahnya sterilisasi suhu. Suhu 148 derajat Celcius 3 jam, 170 derajat Celcius atau 1 jam pH. 3. Faktor lain atau pH. pH asam atau alkalis netral. pH 1,2 5 menit 100 derajat Celcius. pH 10,2 11 menit 100 derajat Celcius. pH 7,2 29 menit 10 derajat 100 derajat Celcius. Proses sterilisasi. Yang pertama, ketercampuran dengan produk atau bahan yang disterilisasi. Yang kedua, sifat wadah. Yang ketiga, penetrasi pada daerah sulit dijangkau yang mengandung mikroorganisme hidup. Yang keempat, aktivitas membunuh yang tinggi dengan menggunakan jumlah sesedikit mungkin. Yang kelima, relatif murah. Yang keenam, aman dan toksitasnya rendah. Yang ketujuh, mudah pelaksanaannya. Yang kedelapan, waktu yang diperlukan singkat. Adaptasi terhadap proses terkait lainnya. Cara sterilisasi secara fisika. Panas atau termal, panas basah kering. Radiasi elektromagnetik, radiasi partikel. Penyaringan atau filtrasi. Sterilisasi panas basah. Basah, adap uap air, kelembapan. Prinsip yang pertama, terjadi koagulasi dan denatrusi protein. Yang kedua, ikatan disulfida dan hidrogen dari strains protein dirusak atau inaktif. Yang ketiga, tanpa air, sulit dirusak, butuh energi banyak. Cara sterilisasi panas basah. Yang pertama, meredam dalam air mendidih. Alat bedah emergensi. Vaksin 55 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Pemanasan plus bakterisida. Colcresol 0,2%, penilmerkurinitrat 0,002%, tidak boleh untuk IV 15 mili atau 1 kali intratekal, intrasternal, peridural. Pemanasan uap air jenuh tekanan tinggi autoklav. Autoklav. Sterilisasi ini menggunakan uap jenuh. Mekanisme perusakan mikroorganisme dengan mendenatrusi protein penting untuk pertumbuhan dan atau reproduksi mikroorganisme. Juga pelelahan membran sel. Ikatan hidrogen pada protein terjadi antara gugus amino dan gugus karboksi. Ikatan hidrogen mudah putus dengan adanya molekul air karena terjadinya ikatan hidrogen antara masing-masing gugus tersebut karena adanya molekul air. Fungsi air pada sterilisasi panas lembab adalah dalam proses denatrusi. Autoklav. Kelebihan. Aktivitas pembunuhan tinggi, dapat membunuh semua jenis mikroorganisme. Murah, sederhana, dan cepat. Hanya perlu pemantauan waktu, temperatur, dan tekanan. Biasanya waktu 15 menit, temperatur 121 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Kekurangannya, banyak bahan-bahan yang sensitif terhadap panas atau panas basah. Keterbatasan panas basah untuk berpenetrasi melalui wadah. Udara harus dihilangkan karena dapat menghalangi difusi uap air. Autoklav. Sterilisasi atau panas lembab biasa digunakan untuk mensterilkan. Yang pertama, sediaan injeksi dan suspensi 121 derajat Celcius selama 15 menit. Yang kedua, baju operasi 134 derajat Celcius selama 3 menit. Yang ketiga, plastik dan karet disterilkan terpisah dari kontainer.
Siklus sterilisasi uap meliputi pada fase pemanasan atau conditioning, pemaparan uap atau exposure, pembuangan atau exhaust, dan pengeringan. Inilah gambar beberapa autoclave modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi sterilisasi uap. Yang pertama, waktu. Jika mikroorganisme dalam jumlah besar dipaparkan terhadap uap jenuh pada suhu yang konstan, maka semua mikroorganisme tidak akan terbunuh pada saat bersamaan. Terminologi Devaluy digunakan untuk mendeskripsikan waktu yang diperlukan untuk membunuh 90% mikroorganisme yang ada. Setiap mikroorganisme akan mempunyai devaluy yang berbeda dan devaluy bergantung juga pada suhu. Yang kedua, suhu. Peningkatan suhu akan menurunkan waktu proses sterilisasi secara dramatis. Sebagai gambaran, waktu yang diperlukan untuk membunuh 1 juta Bestiothermophilus pada suhu 115,6 derajat Celcius adalah 42,6 menit. Dengan menaikkan suhu sampai 140,6 derajat Celcius, waktu yang diperlukan hanya 8 detik. Hal ini tentu terjadi pada kondisi uap jenuh atau autoclave. Sedangkan pada kondisi uap tidak jenuh, mikroorganisme mungkin tidak akan terbunuh secara sempurna walaupun suhu sterilisasi dinaikkan. Yang ketiga, kelembaban. Efek penambahan daya bunuh pada sterilisasi uap disebabkan kelembaban akan menurunkan suhu yang diperlukan supaya terjadi denatrusi dan koagulasi protein. Adanya cairan dalam uap mengindikasikan istilah kualitas uap. Untuk proses sterilisasi uap, kualitas uap yang diharapkan minimal 97%. Jika kualitas uap di bawah 97%, maka dianggap uap tidak jenuh sehingga daya bunuh mikroorganisme akan berkurang. Sterilisasi panas kering. Kering, tidak ada air, kelembaban. Prinsipnya, terjadi dehidrasi dan oksidasi protein, butuh energi banyak. Pemanasan basah, waktu lebih singkat, suhu lebih rendah dibanding pemanasan kering. Sterilisasi panas kering sering digunakan untuk bahan tahan panas, misalnya logam, gelas, minyak, dan lemak. Tidak hanya merusak mikroorganisme, tapi juga merusak pirogen. Dianggap sebagai metode yang aman dan terpercaya. Temperatur yang digunakan 160 derajat Celcius lebih tinggi dari temperatur yang digunakan pada sterilisasi dengan uap jenuh. Waktu dan temperatur menjadi lebih lama dan tinggi daripada metode sterilisasi lainnya. Tingkat pembunuhan mikroorganisme dan penetrasi tergantung pada energi yang digunakan. Jika energi panasnya cukup, maka panas kering dapat berpenetrasi dengan baik dan membunuh semua mikroorganisme. Untuk larutan minyak atau parafin atau salep ditetapkan sterilisasi pada suhu minimal 150 derajat Celcius selama 1 jam. Cara sterilisasi panas kering. Yang pertama, membakar nyala api langsung menggunakan alat A. Oven dengan udara panas, B. Balok pemanas, C. Radio frekuensi induksi. Oven, seperti gambar di samping, oven termometer, regulator rak tempat objek, sumber panas listrik atau gas, suhu 140 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius, waktu tidak lebih 135 menit. Untuk alat gelas, logam, minyak, lemak, serbuk. Tidak untuk karet, kain, kertas, larutan air, dan plastik. Sterilisasi radiasi. Radiasi adalah tenaga dalam bentuk sinar atau partikel yang dipancarkan dari zat radioaktif. Sterilisasi dengan radiasi mempunyai keunggulan untuk beberapa bahan, tetapi tidak mungkin diterapkan sebagai metode umum. Sterilisasi radiasi. Yang pertama, radiasi elektromagnetik berupa sinar tampak, sinar UV, sinar gamma, sinar X, inframerah, dan energi microwave. Radiasi elektromagnetik yang umum digunakan untuk menghancurkan mikroorganisme adalah sinar UV, sinar gamma, dan sinar X. Yang kedua, radiasi partikel berupa sinar alfa, sinar beta, atau elektron yang dipercepat. Neutron dan proton dari sinar-sinar ini hanya sinar gamma dan sinar beta yang digunakan untuk sterilisasi produk farmasi. Sterilisasi dengan penyaringan atau filtrasi. Proses menghilangkan mikroba dari larutan dapat dilakukan secara filtrasi. Pada akhir-akhir ini teknik filtrasi berkembang dengan pesat. Yang tujuan utamanya selain menghilangkan mikroba dari sediaan, juga untuk menjaga stabilitas sediaan.
Filter pertama didesain oleh Pasteur dan Chamberlain pada tahun 1884 yang berbentuk lilin kosong dan kasar yang terbuat dari campuran pasir quartz dan kaolin. Dipanaskan sampai di bawah temperatur sintering. Kemudian di Jerman dikembangkan penyaringan dari asbes yang dikenal dengan penyaring Seitz. Kemudian pada tahun 1922, Zsigmondy dan Bussmann membuat membran filter dari ester seluse. Filtrasi dengan ukuran pori maksimum 400 nm. Kebanyakan yang dipakai berukuran 0,22. Dapat digunakan untuk memperoleh filtrat bebas bakteri. Metode ini digunakan untuk larutan yang tidak dapat disterilisasi dengan panas. Contoh gambar dari set filter. Contoh gambar dari filter kaca. Contoh filter membran. Baiklah, sekian dari PPT saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.